Kali ini saya bersama Bapak Insinyur Bajor Alamsyah. Beliau adalah caleg dari Partai Nasdem nomor urut 4 Dapil 8. Beliau kali ini mencoba untuk kita wawancarai untuk beberapa pertanyaan. Dalam hal ini kita mau tahu apa program beliau dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oke, Pak Bajor, selamat siang. Selamat siang, Pak Bedros. Ini ada beberapa pertanyaan yang kita mau ajukan. Mungkin juga para viewers akan penasaran. Pertanyaan pertama adalah, menurut Pak Bajor, apa nih program-program yang Bapak tawarkan ke konstituen Anda untuk merapikan lingkungan di daerah Dapil 8 ini? Baik, saya jawab dulu pertanyaan yang pertama. Saya mencaleg ini mempunyai beberapa program. Terutama pertama, saya ingin membuat transparansi anggaran di setiap kelurahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu persis bahwa lurah itu adalah pengguna anggaran dan apa yang lurah bisa berikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu untuk membuat wilayahnya itu menjadi baik. Yang kedua adalah masalah soal pendidikan. Pendidikan ini setiap SD, SMP, SMA negeri itu sudah memperoleh BOP dan BOS, ya kan. Nah, ini harus disubsidi. Artinya seperti ini. Setiap sekolah itu tidak sama kebutuhan BOP-nya dan BOS-nya. Tergantung sekolahnya X unggulan atau tidak. Maka harus disubsidi. Yang terjadi sekarang adalah sekolah X unggulan itu keperluan BOP dan BOS-nya sangat tinggi. Sementara sekolah yang tidak unggulan dengan anggaran yang segitu dia sudah mencukupi. Nah, ini harus kita atur ulang sehingga terjadi subsidi, sehingga tidak terjadi disparitasi antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Perlunya pendidikan politik bagi masyarakat. Nah, ini sangat penting menurut saya. Karena apa? Dari tahun 55 kita mengadakan pemilu sampai besok tahun 2009. Bahwa sesungguhnya pemilu itu adalah memilih seorang pemimpin yang sidik, amanah, fatonah. Bukan saya dapat apa. Nah, masyarakat harus kita beritahu bahwa pentingnya memilih pemimpin. Bukan karena dia harus dapat apa. Sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang sidik, fatonah, amanah, dan yang melayani masyarakat. Ini sangat penting. Sampai kita 72 tahun ini merdeka, saya melihat masih sangat lemah di Indonesia ini. Maka terjadi setiap kali pemilu, siapa dukung siapa akan berlawanan dengan siapa yang dukung siapa. Karena kesadaran politiknya dalam memilih pemimpin itu belum dapat di masyarakat. Oke, Pak Bajor, untuk pertanyaan kedua, kita dalam masa pemilu ini terjadi perbedaan antara 01 dan 02. Kemudian nanti setelah selesai pemilu ini, apabila Bapak terpilih, apa yang mungkin Bapak bisa tawarkan atau opini apa yang Bapak bisa berikan untuk menyelesaikan masalah perbedaan ini? Bahwa saat ini di 2019 itu Pileg dan Pilpres akan menjadi satu. Terjadi ada perbedaan antara pendukung 01 dan 02. Ini harus harus kita clearkan. Ketika saya nanti menjadi dewan, saya akan usulkan, fraksi kami akan usulkan kepada pemerintah daerah, kepada gubernur, agar gubernur ini membuat suatu silaturahmi kepada masyarakat di tingkat kelurahan-kelurahan, sehingga para pendukung yang saat ini berbeda bisa berbaur dan bisa bersilaturahmi dengan satu sama lain. Pola kegiatannya, apakah itu pengajian, apakah itu kegiatan sosial lainnya, yang bikin kedua pendukung ini akan bersatu kembali. Karena sesungguhnya Pileg, Pilpres ini hanyalah urusan dukungan, hanya urusan duniawi. Kita tidak boleh berbeda. Kita harus tetap satu. Siapapun yang dipilih tetap menjadi pemimpin kita. Ini yang harus saya usulkan nanti kepada Pemda DKI bersama fraksi saya.
Pemilu ini selesai, apa yang kira-kira bisa Bapak berikan untuk industri kreatif? Karena saat ini pemerintah memang sedang menggalakkan industri kreatif, kemudian UMKM. Nah, itu nanti apa yang opini Bapak atau apa yang akan Bapak lakukan? Ketika saya nanti terpilih, saya akan usulkan kepada pemerintah daerah, khususnya eksekutif, khususnya gubernur dan dinas-dinas terkait, agar memberi penyuluhan kepada masyarakat di tingkat kelurahan untuk menggalakkan yang namanya UMKM. UMKM itu sangat penting. Ketika saya nanti terpilih, saya akan sampaikan kepada fraksi saya dan fraksi saya akan sampaikan kepada pemerintah daerah bahwa harus ada sosialisasi penuh ke tingkat kelurahan yang ada di seluruh DKI. Dan UMKM ini sangat penting bagi masyarakat di tingkat bawah, di tingkat RT dan RW, juga kepada industri kreatif. Karena masyarakat di tingkat bawah, kalau kita saya temui banyak kreativitas yang mereka miliki, namun mereka tidak tahu harus kemana mereka menyalurkan bakatnya, barangnya, kemudian apakah itu harus dilegalkan, kemana harus menjualnya. Nah, ini ada mata rantai terputus dari kementerian dan ke pihak provinsi. Nah, ini harus digalakan. Saya pikir dengan kita galakan itu, fraksi Nasdem menggalakkan, ini bisa menghidupkan ekonomi di tingkat bawah, di tingkat-tingkat kelurahan, dan ini juga bisa mencegah daripada kriminalisasi atau kriminal gitu, sehingga masyarakat bisa tersalurkan ide-idenya, kemampuannya, kemudian kreativitasnya, dan juga bisa menjadi sejahtera untuk semuanya. Saya pikir itu, Pak Firdaus. Nah, Pak Oja, terima kasih atas wawancaranya. Mudah-mudahan semua cita-cita Bapak dapat terlaksana. Viewers, demikian wawancara kita kali ini dengan Bapak Insinyur Bajora Alamsyah, yang biasa juga dipanggil dengan Bang Bajora. Jangan lupa like video ini, subscribe channelnya. Mudah-mudahan kita bisa menampilkan video-video wawancara selanjutnya yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.